Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vivi Triwasi Baruming, NPM 2004200019. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristifanya dengan NPM 2004200018. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Gultom, NPM saya 20042017. Perkenalkan, nama saya Jenny Sihotan, NPM 2004200020. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang tanaman singkong. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berfungsi sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan. Daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Pada umumnya, daun berbentuk tipis, lebar, dan berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan oleh warna klorofil. Tetapi ada juga daun yang tidak berwarna hijau, melainkan berwarna kuning, merah, ataupun ungu. Bagian yang tipis melebar disebut lembaran daun dan memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti bulat, hati, pita, ataupun menjari. Pada lembaran daun tersebut terdapat juga tulang daun. Sebagai contohnya, saya membuat daun singkong yang memiliki ujung daun meruncing, tepi daun yang rata, dan memiliki tangkai daun, bentuk daun yang menjari seperti jari, ada yang berhelai 5, ada juga yang berhelai 7 seperti yang ini, ada 7 helainya, dan permukaannya itu halus, memiliki warna yang hijau tua. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang batang singkong. Batang singkong mempunyai batang yang lurus 1,5 meter sampai 4 meter. Batang singkong bulat dengan diameter 2,5 cm sampai 4 cm. Batang singkong biasanya berbentuk kayu dan di tengahnya bergabus. Memiliki warna yang coklat, dan jika batangnya masih muda, dia akan berwarna hitam. Perkenalkan, nama saya Jenny Sihotan, NPM 2004200020. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar. Akar adalah bagian sumbu tumbuhan kormos yang umumnya terletak di dalam tanah. Akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang adalah tumbuhan biji berkeping dua atau biasa disebut dengan dikotil. Contohnya itu singkong, beringin, dan jambu biji. Akar serabut adalah tumbuhan biji berkeping satu atau biasa disebut dengan monokotil. Contohnya itu padi, rumput, dan jagung. Kegunaan akar ada 3, yaitu yang pertama untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Yang kedua sebagai alat pernapasan. Contohnya itu pada tumbuhan bakau. Dan untuk penyimpanan makanan. Contohnya itu wortel, kentang, dan singkong. Yang ketiga itu untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Bagian-bagian akar, yang pertama ada leher akar atau kolom radicis, yang kedua ada batang akar atau corpus radicis, yang ketiga ada cabang akar atau radik literalis, yang keempat ada serabut akar atau fibrilia radicalis, yang kelima ada rambut akar atau pilus radicalis, yang keenam ada ujung akar atau apex radicis, yang ketujuh ada tudung akar atau kalipka. Beberapa jenis akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus. Yang pertama itu ada akar udara atau akar gantung atau biasa disebut dengan radiculareus, di mana akar yang keluar dari bagian-bagian dari atas tanah menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Akar gantung dapat menyerap air dan gas-gas dari udara. Contohnya itu tanaman anggrek. Yang kedua, akar penggerek atau penghisap atau biasa disebut dengan haustorum, di mana akar yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air dan zat makanan dari tumbuhan inangnya. Contohnya itu tanaman tali putri. Yang ketiga, akar terlekat atau radik
cabang akar, leher akar, batang singkong, dan batang akar. Akar singkong bersifat panjang dan meruncing, kasar dan coklat di bagian luarnya. Akar dari singkong akan membentuk umbi akar yang digunakan oleh pohon singkong untuk menyimpan makanan. Umbi akar ini dapat berdiameter 5-10 cm dengan panjang sekitar 15-30 cm. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Gultom. NPM saya 2004-20117. Di sini saya akan menjelaskan manfaat daun singkong. Daun singkong memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Sumber tenaga. Sumber tenaga dalam daun singkong berasal dari kandungan asam amino esensial. Zat amino esensial ini berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi untuk beraktivitas. 2. Metabolisme tubuh. Daun singkong kaya akan sumber protein nabati.